Metaverse, dunia virtual 3D yang imersif menghadirkan ruang baru bagi interaksi dan ekspresi diri, termasuk dalam ranah agama. Kemunculannya membuka peluang dan tantangan menarik bagi umat beragama di seluruh dunia. Saya tertarik membahas topik ini karena agama dan metaverse adalah dua hal yang sangat penting di dunia ini. Sangat menarik untuk dibahas karena keduanya menghadirkan berbagai peluang dan tantangan baru dalam cara manusia berinteraksi dengan keyakinan mereka. Metaverse memungkinkan umat beragama dari berbagai penjuru dunia untuk terhubung dan beribadah bersama tanpa hambatan geografis atau fisik. Hal ini membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mengakses tempat ibadah atau komunitas agama. Metaverse dapat digunakan untuk menghadirkan pendidikan agama yang lebih interaktif dan menarik, terutama bagi generasi muda. Metaverse dapat memfasilitasi terbentuknya komunitas virtual yang saling mendukung antar umat beragama, memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan spiritual. Peluang tadi sangat bagus, bukan? Tapi bagaimana dengan kelemahannya? Yang pertama, ada pelemahan kehidupan spiritual. Kemudian akses terhadap berbagai konten di metaverse dapat mengalihkan fokus dan waktu individu dari kegiatan keagamaan. Kemudian, interaksi sosial di metaverse yang serba instan dan artifisial berpotensi melemahkan hubungan spiritual yang mendalam dan membutuhkan kedekatan fisik. Kemudian, pengalaman religius di metaverse meskipun imersif mungkin tidak dapat menggantikan makna dan kekusyukan ibadah di tempat suci dan bersama komunitas. Lalu yang kedua, yaitu kekeliruan dalam pemahaman agama. Metaverse memungkinkan penyebaran informasi dan ideologi dengan cepat, termasuk interpretasi agama yang keliru atau menyesatkan. Kurangnya kontrol dan regulasi dalam metaverse dapat membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, atau bahkan penistaan agama. Kemampuan untuk menciptakan identitas virtual di metaverse dapat disalahgunakan. Bisa digunakan untuk menyamar sebagai tokoh agama dan menyebarkan ajaran sesat. Yang ketiga, ada krisis identitas dan kehilangan nilai moral. Metaverse memungkinkan individu untuk bereksperimen dengan identitas dan persona yang berbeda, yang dapat menimbulkan kebingungan dan krisis identitas terutama bagi remaja dan orang muda. Nilai-nilai moral dan etika yang dianut dalam agama mungkin terkikis dalam lingkungan metaverse yang serba bebas dan tanpa batasan yang jelas. Paparan terhadap konten negatif dan berbahaya di metaverse dapat menjerumuskan individu ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, ketergantungan berlebihan dan adiksi metaverse. Keterlibatan yang berlebihan dalam metaverse dapat mengarah pada kecanduan dan mengabaikan tanggung jawab di dunia nyata, termasuk kewajiban beragama. Hidup sebagai seorang mahasiswa tentu tidak akan lepas dengan teknologi, apalagi di zaman sekarang yang serba AI. Hidup mahasiswa serba dipermudah. Bukan tidak mungkin di zaman yang akan datang, teknologi akan jauh lebih canggih, baik itu akan lebih mempermudah ataupun merugikan apabila tidak dikelola dengan bijak. Teknologi AI dan dunia metaverse menawarkan banyak peluang bagi mahasiswa untuk belajar, berkolaborasi, dan berkreasi. Namun, penting untuk mempelajari dan memahami teknologi ini, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, menjelajahi peluang baru, dan berhati-hati terhadap risikonya, dan menjaga keseimbangan. Tentunya menjaga keseimbangan antara sains dan agama. Keduanya akan menjadi kombinasi yang hebat apabila kita bisa menggabungkan hal tersebut. Masa depan agama di era metaverse masih penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian. Namun, potensi yang ditawarkannya untuk meningkatkan akses visibilitas, interaksi, dan edukasi agama patut untuk dikaji dan dikembangkan. Penting bagi para pemuka agama, komunitas, dan pengembang teknologi untuk bekerja sama dalam menciptakan ruang metaverse yang inklusif, aman, dan kondusif bagi umat beragama untuk menjalankan ibadahnya dan memperkuat nilai-nilai spiritual mereka, sehingga teknologi-teknologi itu nantinya dapat berguna untuk kebaikan dan tidak ada potensi untuk disalahgunakan. Setelah
Setelah mengikuti kelas agama selama 1 semester ini, saya mengalami perubahan pandangan, khususnya dalam pencarian eksistensial diri. Di umur yang akan memasuki kepala 2 ini, memanglah masih banyak yang harus dieksplor dan banyak mimpi yang harus dilalui. Saya semakin prepare terhadap kenyataan-kenyataan pahit di masa depan. Hal yang harus dilakukan sedari dini adalah berusaha untuk meminimalisir rasa penyesalan di masa depan dengan melakukan hal yang terbaik dari mulai saat ini. Kemudian saya juga belajar untuk lebih bersyukur daripada insecure. Belajar untuk merayakan ketidaksempurnaan tubuh dengan belajar menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Saya sangat bersyukur atas pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan dari kelas agama. Pembelajaran melalui dialog-dialog tokoh dari karakter film, pemuka agama-agama yang berbeda, membuat saya lebih memaknai materi agama, bukan hanya dari keyakinan saya sendiri, tapi juga mengetahui perspektif dari agama lain. Pengalaman tersebut tentunya membuat saya lebih memaknai agama di dalam semua aspek kehidupan, dari mulai diri sendiri, lingkungan sekitar, hingga di masa yang akan datang. Yang saya upayakan setelah mendapatkan kelas pendidikan agama tentunya mengimplikasikannya dalam kehidupan saya. Dari semua hal yang saya pelajari, saya akan berusaha untuk praktik secara langsung, dimulai dari hal kecil, yaitu menghargai. Seperti menghargai ragam budaya bangsa kita, seperti keyakinan dan budaya setiap daerah, khususnya di dalam topik agama dan kebangsaan. Bagaimana kita menjaga tradisi kebudayaan kita, khususnya dalam menghargai bumi sebagai tempat tinggal yang sudah dikaruniakan Tuhan untuk kita jaga. Cukup sekian hasil refleksi dari saya. Terima kasih.